masuk hari ini adalah Wisnu. Wisnu berapa Wisnu? Wisnu. Lancar ya. Oke. Siapa lagi yang nggak masuk? Wisnu aja? Sakit? Iya sakit. Kalau Akifah sakit mudah-mudahan Akifah cepat sembuh. Ya ada lagi? Mau masuk. Oke sudah. Nah hari ini kita materinya tentang berpikir komputasi. Nah coba kita lihat di sini dulu. Berpikir komputasional. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini buat yang ke depan. Yang pertama, ya, memahami berpikir komputasional. Jadi kamu bisa menjelaskan apa sih berpikir komputasional itu? Itu ya, iya. Terus mengenali 4 pilar utama dari berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar utamanya. Nanti kita pelajari. Nah, yang ketiga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh-contoh. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang coba kita berpikir bersama. Pernahkah kamu merasa bingung saat menyelesaikan masalah besar? Contohnya, PR matematika yang panjang atau game yang rumit, atau contoh gampangnya gini. Misalnya, kamu sama kamu gini, mau ulang tahun. Misalnya ya, mau ulang tahun siapa nih? Naila deh, Naila mau ulang tahun. Kata mamanya gini, Naila kamu kan pengen ulang tahun. Coba kamu bikinnya gimana sih? Kalau mau ulang tahun tuh harus apa? Harus bagaimana? Itu aku kan besar ya, masalah besar ya. Apa saja berarti kalau mau ulang tahun? Apa saja yang dibutuhkan? Berarti harus dibagi-bagi dulu apa saja yang dibutuhkan, siapa yang diundang, itu kan acaranya seperti apa. Nah, terus bagaimana itu? Menurutmu mengapa penting untuk memikirkan langkah-langkah sebelum melakukan sesuatu? Kenapa penting gak sih kita kalau memikirkan langkah-langkah sebelum melakukan sesuatu? Iya, takut salah ya, betul, penting takut salah. Terus, kalau biasa, kalau jalan, kalau misalnya bikin layang-layang, takut nyangkut, kalau bikin ya bikin. Takut nggak seimbang. Oke. Nah, terus misalnya apa yang akan terjadi jika kita melewatkan satu langkah penting? Nah, ini contohnya layang-layang. Kita bikin layang-layang nih. Bikin layang-layang. Ada bagian yang ketinggalan. Misalnya lupa dari dalam posisi. Ya, kalau nggak misalnya kan harusnya kalau bikin layang-layang gimana sih? Makanya kenapa? Ya, kenapa? Terus selanjutnya dikasih ya. Oke. Kalau itu kan langkah-langkahnya. Misalnya ada langkah yang tertinggal lupa diikat, apa yang terjadi? Tidak seimbang. Jangan layang-layangnya jadi. Layang-layangnya jadi nggak? Tidak. Kalau layang bisa layang. Muter-muter terus kan nggak bisa ya. Jadi kalau ada yang lupa langkah-langkahnya, nggak jadi, nggak bakal jadi layang-layang, bener nggak? Lupa nggak dikasih, misalnya lupa nggak dikasih kertas wajib, jadi nggak layang-layang? Enggak. Kalau lupa diikat, jadi nggak layang-layang? Enggak. Makanya kalau misalnya kita tidak senang, lanjut. Jadi apa sih berpikir komputasional? Coba sebelum kita kesini, Ibu mau kasih video. Nah, tadi
berpikir komputasional. Tadi katanya itu berpikir komputasional apa sih? Berpikir komputasional. Oke. Nah, jadi apa sih berpikir komputasional? Makan sehat dan berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan matematika yang jelas dan beradab. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara kita menggunakan akal sehat kita, iya, ya, dan berpikirnya sistematis teratur, terarah, jelas. Iya, seperti komputer secara komputernya. Dan ini juga bukan hanya di komputer, kita bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Ada apa aja sih tadi katanya berpikir komputasional? Dekomposisi. Kalau dari video tadi, jangan lihat di sini. Dari video tadi, dekomposisinya apa sih? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah apa masalah di video tadi? Yang pertama, bersih rumah eyang dia mereka sudah mereka putih. Rumah eyangnya itu sudah lama tidak ada tempat kotor kan? Itu masalah besar nggak? Besar. Rumah sebesar itu harus kita bersihkan. Gimana caranya? Airnya dibagi. Iya, dibagi membentuk bagian-bagian kecil. Apa bagian kecilnya tadi yang pertama? Menyapu. Siapa yang yang pertama menyapu, yang kedua mengepel, terus membersihkan buku dibagi-bagi dari masalah yang besar kecil rumah eyang dibagi-bagi. Jadi yang kecil-kecil apa dibagi 3 sama dia supaya tidak jadi masalah yang begitu sulit. Iya, begitu sulit, betul. Sekarang habis itu abstraksinya. Pas abstraksi pengenalan pola dulu. Pengenalan pola tadi kalau di video tadi apa sih pengenalan polanya? Mancing. Ya, mancing seperti apa? Apa sih mancing kenapa? Kalau mancing itu kenapa? Karena di bayangan Katanya kalau kita mancing ada mancing, terus ada pohon besar, ada bayangan pohon di air, biasanya ada di situ. Dan itu namanya pengenalan pola. Polanya seperti itu sudah terpola. Dan polanya kalau ada pohon besar, terus bayangannya ke air, maka ikannya akan berkumpul di bawah pohon. Nah, setelah itu kalau abstraksinya apa? Tadi di situ abstraksinya ada apa? Mengambil gambar. Sebelum mengambil gambar apa dulu sih katanya? Memancing. Memancing. Cari buahnya. Betul, mencari pohon yang ada buahnya. Di situ ada banyak pohon. Betul nggak? Ya, tapi bayangan cuma makan. Iya, pokoknya banyak banget. Tapi dia berpikirnya seperti ini. Kalau abstraksi itu kita hanya mengambil informasi yang penting atau relevan aja. Yang nggak penting nggak perlu. Jadi ada segitu banyak pohon, kita cari lebih benar ada mana ya? Yang ada magarnya kan? Iya. Yang ada magarnya supaya bisa memanfaatkan mangganya. Iya. Terus setelah itu apa yang terakhir? Algoritma. Kalau di sini algoritmanya apa? Membuat jus mangga. Membuat jus mangga. Iya, jadi harus jelas, sesuai. Ya, yang pertama mangganya dicuci dulu, terus kalau misalnya langkah-langkahnya nggak ulang, misalnya ada mau bikin jus mangga, ibu masukinnya mangganya dulu bisa. Mangganya masukin aja. Enggak ya? Bisa nggak dibilahin dari dalam teh? Enggak. Atau enggak? Misalnya gini, ibu mau bikin
Bisa. Makanya Jadinya mangga utuh. mangganya jadi mangga utuh kan? Makanya harus nama langkahnya harus jelas, harus sesuai. Kalau misalnya kelupaan satu saja, berarti tidak akan jadi, tidak berhasil. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya tadi sudah ada contoh, ini contohnya lagi ada. Dekomposisi saat mencuci piring, kita memecahkannya jadi Menjadi sabun. ada piring apa nih? Ya. Ini piring nih, kamu punya piring. Ya, ada piring, ada mangkok, ada gelas, Oh, ditaruh. Iya. Kalau misalnya itu kan suatu masalah untuk yang besar ya. Gimana caranya? Berarti kamu bersihkan dulu makanannya. Ya, Ditaruh di tengah kayak aja, iya baru bilas, beri sabun. Terus kalau pengenalan polanya, misalnya kamu kalau pagi aktivitasnya sama nggak? Aktivitasnya apa sih kalau pagi ke sekolah? Mandi. Terus berarti bangun tidur deh, bangun tidur. Mandi, kayaknya udah lagi coba. Berangkat kan? Berulang nggak itu setiap hari? Iya. Berulang terus kan setiap pagi kamu bangun tidur dulu. Habis itu habis bangun tidur langsung mandi, habis mandi pakai seragam, sholat. Habis sholat sarapan, pakai seragam. Diulang-ulang terus nggak itu setiap hari? Iya. Benar. Rata-rata diulang-ulang ya. Betul di situ-situ terus kan? Ya di situ-situ terus nih, kalau nggak misalnya apa namanya habis pakai baju makan dulu baru sholat dulu ya belum ya. Diulang-ulang terus kan setiap hari seperti itu kan? Itu namanya pola. Pengenalan pola. Iya. Jadi yang kamu lakukan secara rutinitas harian diulang-ulang itu namanya pola. Diulang-ulang terus ya. Nah, kalau abstraksi bermain permainan papan. Nah, bermain permainan papan. Kita fokus pada aturan. Ada Bu, lombanya ada itu ada. Iya, misalnya kan kita fokusnya untuk benang ya. Ngapain mau yang lain gimana yang penting saya menang. Berarti kamu hanya mencari informasi yang relevan. Apa yang relevan nih? Menangnya itu. Oke, yang terakhir algoritma. Contohnya ada buat dua. Nah, yang bagus apa lagi sih? Potong. Kegiatannya. Mancing. Kalau mancing harus turun juga kan? Ya. Mancingan. Membuat layangan. Iya. Membuat layangan dulu. Buat celengan. Buat mobil. Layangan. Buat apa lagi? Kalau yang bikin sehari-hari apa? Bikin nasi goreng. Atau mau makan roti pakai selai juga ada ukuran ya kan? Ada. Iya, nggak tiba-tiba rotinya dulu dimakan pakai selai kan? Iya, bisa nggak gitu? Enggak. Ada yang ada sekarang. Iya betul. Sekarang ibu akan kasih tugas. Judul tugasnya adalah Contoh kehidupan. judul tugasnya adalah menyortir robot pintar menyortir sampah. Ada 3 lembar. Lembar kerjanya. Nanti kamu gunting dulu, nanti baru ibu jelasin soalnya. Oke? Oke. Mau diambil itu Bu? Kalau di
guntingnya semua ya. Ini sudah gunting semua. Kalau sudah gunting semua, hasil dari guntingnya taruh di satu tempat sampah yang tidak ada keterangan jenis sampahnya. Sampahnya, Bu. Gabungin aja, Bu. Gabungin semua. Gabungannya udah dimasukin ke dalam satu tempat. Sudah. Sudah belum? Kalau sudah, yang satu sudah ada 4 tempat sampah yang sudah kamu kasih keterangan jenis sampahnya. Jadi setiap kelompok, setiap satu orang ganti-gantian. Nih, ibu contohin. Kelompok ini tempat sampahnya di sini, tempat sampahnya disusun. Tempat sampahnya disusun yang ini. Susun rapi. Nah, tempat sampahnya disusun rapi. Kemudian ganti-gantian. Pertama, misalnya pertama Faris dapatnya ini. Ini sampah apa? Ini organik, masukin organik. Gantian Deris. Nada muter sampai sampahnya habis. Oke? Kalau sampahnya sudah habis, silakan kamu kerjakan tempat kerja yang berintegrasi. Oke? Silakan dikerjakan. Siap. Oke, perhatikan. Sudah semua? Oke. Nah, kalau sudah, hari ini kita belajar tentang robot penyortir sampah. Apa sih yang kamu dapat dari permainan ini? Apa itu? Kita mengumpul sampah. Iya, kita bisa kita
Itu adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan atraksi. Pola ya, pola dulu kan? Pengenalan pola. Polanya gimana? Kita ambil sampah satu, kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Oh, ciri-cirinya plastik, logam, keras. Kan kalau logam keras ya, keras. Terus ini berarti masuknya ke dalam logam. Kalau kita dapatnya tadi ada kulit pisang, kita lihat ciri-cirinya. Ganik, masuk ke dalam ganik. Itu pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksinya adalah ketika kamu ambil satu sampah, terus kalau bukan bagian, kamu lihatnya organik, fokus saja masukin ke organik, nggak perlu masukin ke yang lain-lain, ya kan? Ya kan? Kita hanya menggunakan informasi yang sesuai. Yang terakhir, algoritma. Gimana langkah-langkahnya? Gunting. Langkah-langkahnya kalau ikut game ini kita menggunting dulu. Nanti tempel ke gelas. Apalagi ya pakai solatin tempel. Terus setiap anggota mengambil sampah dan dilihat ciri-cirinya seperti apa. Masuknya kategori mana ya? Baru dimasukin ke dalam tempat sampahnya. Itu ya. Kalau kegiatan gitu bisa dilakukan sehari-hari nggak? Bisa? Bisa. Nantinya. Itu nanti kalau reputasinya. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas ya, Bu. Ada Bu. Nanti pertemuan selanjutnya ada permainan yang mirip seperti ini. Pertemuan selanjutnya nanti kita pakai komputer di lab, ya. Di lab kita pakai komputer. Ada satu game yang mirip seperti ini. Kamu nanti disuruh memilah mana sampah, mana ikan. Iya, nanti itu penyakit sampahnya ada bentuknya kita. Jadi kayak nanti ada gamenya. Kita coba ya. Kalian main dulu aja ya. Oke, sudah paham? Nanti dikumpulkan. Ini ya hasilnya ya. Dikumpulkan ke depan nanti setelah ini. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Demikian dulu. Karena baginya mohon maaf. Sekarang sudah duduk rapi, duduk siap. Duduk siap. Apa itu? Ya, sini dulu. Duduk siap. Duduk siap.